semuanya, balik lagi bareng aku, ini Fatmasari, dan juga ada rekan aku, Daniel Melki. Nah, kali ini kita bakal balik lagi dengan topik pembahasan pengadaan barang dan jasa. Kira-kira Melki udah siap belum ya berbagi informasi ke teman-teman yang di rumah? Siap, udah siap. Tapi sebentar dulu ya, sedang di share screen materinya. Oke, sambil nunggu Melki nih, aku bakal ngebacain kira-kira kita bakal bahas apa sih di video kali ini. Yang pertama, kita bakal ngebahas soal keputusan melaksanakan pengadaan. Lalu, kita bakal ngebahas soal proses procurement, life cycle, dan juga limbah. Terus kita juga akan membahas soal TCO atau yang bisa dikenal dengan Total Cost of Ownership dalam pengadaan tersebut. Lalu ada Original Equipment Manufacture atau OEM dalam konteks pengadaan. Lalu ada perbandingan praktek pengadaan, outsourcing dalam pengadaan, dan yang terakhir ada Incoterms dalam konteks pengadaan internasional, teman-teman. Oke, di sini bakal ada 4 bab yang kita bahas. Bab 1 itu tentang rumusan masalah dan juga tujuan serta ruang lingkup dari pengadaan barang dan jasa. Boleh di next now. Oke, bab 1 ada pendahuluan. Nah, dari latar belakang ini, kegiatan ini tuh berlatar belakang dari contoh pengadaan barang dan jasa pada sistem pemerintahan mengenai birokrasi tidak dapat dipisahkan dengan institut dan kinerja pembangunan sebagai penyelenggara negara dalam mengelola suatu negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang untuk mencapai tujuan negara. Salah satu di antaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, apa sih hubungannya sama pengadaan barang dan jasa? Kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan itu dilakukan agar pemerintah dapat melaksanakan kewajiban untuk memenuhi sarana prasarana pabrik dalam rangka melengkapi sarana tersebut sehingga berfungsi melayani uh, sehingga berfungsi untuk melayani masyarakat nih. Terus juga fasilitas yang diberikan pemerintah itu berjalan dengan baik dan penggunaan keuangan negara dapat terkontrol dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, banyak birokrasi pemerintah melakukan penyimpangan dengan berbagai modus nih, sebagai akibat dari panjangnya birokrasi atau tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu paket kegiatan pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan pada suatu negara. Gitu. Maka dari itu, kali ini kita membahas tentang korelasi praktek pengadaan. Boleh di next? Oke, rumusan masalahnya tuh apa aja sih? Yang pertama, bagaimana cara membuat keputusan dalam masa pengadaan, lalu ada apa aja yang kita ketahui tentang pengadaan barang dan jasa, lalu apa perbandingan praktek pengadaan dengan yang lainnya, terus kita akan mempelajari apa yang dimaksud outsourcing dan juga incoterms. Dari rumusan masalah itu, harapannya kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Boleh di next now. Dari rumusan masalah tadi ya teman-teman, harapannya tuh kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Lalu kita dapat memastikan kualitas dari pemilihan, mengoptimalkan penggunaan SDM, mengurangi resiko, dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Lalu ruang lingkupnya tuh mencakup apa aja sih? Nah, itu mencakup aspek regulasi dan kebijakan, manajemen resiko, teknologi dan sistem informasi, lalu ada proses dan juga prosedur. Oke, next. Memasuki bab 2, yaitu pembahasan. Next. Adapun indikator-indikator yang akan kita pelajari pada hari ini, yang tadi udah sempat aku jelasin di awal, boleh next aja. Oke, pertama kita bakal ngebahas soal keputusan melaksanakan pengadaan. Poin pertama, kita bakal mencari tahu nih, apa sih sebenarnya keputusan pengadaan itu, lalu apa aja faktor yang mempengaruhi keputusan pengadaan, dan proses pengambilan keputusan dalam pengadaan. Nah, pengertian dari keputusan pengadaan sendiri adalah sebuah proses di mana konsumen atau organisasi memilih antara dua atau lebih alternatif produk atau jasa yang tersedia. Proses ini melibatkan beberapa tahapan nih, teman-teman, termasuk penanganan masalah, pencarian informasi, evaluasi, pengenalan masalah, terus juga ada keputusan pembelian pada akhir. Faktor-faktor seperti kualitas, harga, lokasi, promosi, dan pelayanan dapat mempengaruhi keputusan. Nah, menurut LKPP nomor 12 tahun 2021, berikan pedoman yang lebih rinci nih mengenai setiap tahapan dari keputusan ini. Nah, by the way, LKPP itu adalah lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini diatur dalam sebuah peraturan ya, nomor 12 tahun 2021, yang membahas tentang persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan tender cepat. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadaan, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa harga, terus juga lokasi, promosi, itu tuh akan mempengaruhi gitu ya. Tetapi ada faktor lainnya nih teman-teman yang dapat mempengaruhi. Contohnya apa sih? Lingkungan sosial, di mana pengaruh dari kelompok sosial seperti keluarga, teman, kolega, itu tuh mempengaruhi keputusan dalam pengambilan. Atau kayak keputusan akhir untuk membeli barang. Lalu yang kedua itu situasi, lalu ada faktor eksternal, kualitas harga dan harga, terus juga ada promosi, ada faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis, di mana menurut Kotler dan Armstrong, keempat faktor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Lalu yang terakhir adalah proses keputusan pembelian, di mana proses ini meliputi tahapan pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Dan yang terakhir adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam pengadaan melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilalui oleh konsumen ataupun organisasi. Tahapan-tahapannya itu yang pertama, pengenalan masalah, di mana tahapan ini melibatkan pengidentifikasian kebutuhan akan produk atau jasa yang harus diadakan. Lalu yang kedua itu pencarian informasi terkait produk atau jasa yang tersedia gitu ya. Terus yang ketiga itu ada evaluasi alternatif, di mana konsumen atau pembuat keputusan akan melakukan evaluasi berbagai alternatif berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, layanan penjual, dan fitur produk.
Yang keempat ada keputusan pembelian. Setelah mengevaluasi semuanya, selanjutnya tuh customer akan melakukan keputusan pembelian tentang produk atau jasa mana yang akan dibeli. Dan tahapan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Nah, pada tahapan ini, pembeli atau konsumen itu menilai apakah produk atau jasa yang dibeli telah memenuhi ekspektasi mereka dan bahkan eh, melebihi ekspektasi mereka. Oke, next. Silakan Melki. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses procurement life cycle dan lead time. Yang pertama itu definisi procurement dan life cycle. Procurement adalah proses mencari, menemukan, menarik, dan mempengaruhi tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Proses ini sangat penting dalam menentukan kualitas pelamar yang melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. Menurut para ahli, definisi procurement dapat bervariasi, namun secara umum, procurement melibatkan si pencari dan si penyeleksi calon, lalu pembentukan SDM profesional, dan yang terakhir itu penarikan kandidat. Tujuan dari procurement adalah agar perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lain. Proses ini proses ini sangat efektif dan akan membantu perusahaan dalam memperoleh tenaga kerja yang mampu menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Sedangkan lead time adalah jumlah waktu yang diperlukan dari inisiasi hingga penyelesaian suatu proses. Dalam konteks bisnis, lead time seringkali berkaitan dengan berbagai aspek seperti pelayanan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan produksi. Lalu ada jenis-jenis lead time. Yang pertama itu customer lead time, yaitu waktu yang dibutuhkan antara konfirmasi pesanan dan pemenuhan pesanan. Yang kedua, material lead time, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan pemesanan dengan pemasok dan menerimanya. Yang ketiga, factory atau production lead time, yaitu waktu yang diperlukan untuk membangun dan mengirimkan produk jika semua bahan tersedia. Lalu yang terakhir ada cumulative lead time, yaitu total waktu dari pesanan yang dikonfirmasi hingga pengiriman produk, termasuk waktu untuk memesan semua bahan. Mengurangi lead time dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pendapatan, serta keuntungan yang lebih tinggi. Mengurangi lead time ini bisa dilakukan dengan cara memperbaiki proses internal, lalu meningkatkan komunikasi dengan pemasok, dan menggunakan teknologi untuk mempercepat proses. Lalu yang kedua ada tahapan proses rekrutmen. Tahapan proses procurement. Tahapan proses procurement melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk menarik, mengevaluasi, dan memilih kandidat yang paling sesuai untuk suatu posisi. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan perekrutan. Yang kedua, menyiapkan deskripsi pekerjaan. Yang ketiga, mengumumkan lowongan pekerjaan. Yang keempat, menyeleksi lamaran kandidat. Yang kelima, melakukan wawancara. Dan yang terakhir, menyelenggarakan tes untuk penilaian tambahan. Proses ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kebijakan perusahaan. Namun umumnya mengikuti kerangka kerja yang serupa untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih adalah yang terbaik untuk perusahaan. Lalu pentingnya lead time dalam procurement, yaitu untuk mengukur
saat-saat lowongan pekerjaan diumumkan hingga posisi tersebut berhasil diisi oleh kandidat yang tepat. Pentingnya lead time dalam procurement dapat dijelaskan secara detail melalui beberapa aspek berikut, yaitu efisiensi proses procurement, pengaruh terhadap biaya, dan dampak terhadap produktivitas. Lalu kualitas kandidat, pengalaman kandidat, kompetisi di pasar kerja, perencanaan sumber daya manusia, adaptasi terhadap perubahan, lalu time to fill sebagai suatu metrik penting dalam procurement. Secara keseluruhan, manajemen lead time yang baik dalam procurement sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengisi posisi yang kosong dengan kandidat yang tepat secara efisien, menghemat biaya, dan mempertahankan produktivitas serta reputasi perusahaan. Lalu ada beberapa strategi untuk mengoptimalkan lead time. Berikut adalah strategi-strateginya. Yang pertama, membangun kumpulan bakat. Menciptakan database kandidat potensial yang dapat dihubungi saat ada kebutuhan, sehingga mempercepat proses seleksi awal. Lalu membuat job posting yang menarik. Setelah itu, mempekerjakan rekrut spesialis untuk mempercepat pencarian kandidat, lalu mencari sumber perekrutan yang tepat, lalu setelah itu memberikan skill test agar dapat mengevaluasi keterampilan kandidat secara objektif dan tepat. Lalu memverifikasi informasi, yang terakhir wawancara yang efektif. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Windy. Oke, teman-teman. Kita bakal lanjut ke part 2. Jadi jangan lupa tonton part 2-nya di next video ya. See you!